Halo, kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang berjudul Legend of Fuyao. Dahulu kala, para pendekar berhasil menaklukkan iblis di Vetian. Sayang sisa jiwanya masih ada dan menanti untuk dibangkitkan kembali. Di saat kematiannya, darah di Vetian mengental dan membentuk batu 5 warna. Batu tersebut tersemat di tubuh Meng Fuyao. Sebagai murid pemimpin Rahib Cakrawala, Wuji mendapat tugas menghancurkan Fuyao untuk menghancurkan kesaktian iblis di Vetian. Di tengah padang salju, seseorang berdiri dengan mata tertutup kain hitam. Beberapa saat kemudian, penutup matanya terlepas dan terbang terbawa angin. Dialah Fuyao. Dia berbalik memandang sebuah pagoda yang di atasnya terdapat sebuah bola besar yang menyala seperti api. Lalu datanglah prajurit yang menunggang kuda yang terbuat dari es. Mereka pun bertarung. Satu persatu prajurit dan kudanya dihancurkan oleh Fuyao hingga tak tersisa. Fuyao terbang hendak menjangkau bola api. Namun tiba-tiba, seutas tali yang menariknya hingga terjatuh di sebuah tempat tepat di tengah sebuah gambar bintang. Lalu datanglah 2 orang perempuan berbaju putih. Salah satu dari mereka adalah Pei Yuan, kakak seperguruan Fuyao. Pei Yuan berkata akan membawanya kepada tetua perguruan, dikarenakan Fuyao telah memasuki area terlarang untuk berlatih. Fuyao pun berusaha kabur. Dia melompat dengan tali yang masih mengikat pergelangan tangannya. Dan sisi tali satunya ternyata terikat pada kaki Ali, hingga dia terseret dan nyangkut di jendela. Sedangkan Fuyao turun dengan bergantung pada sebuah tali. Di atas gunung bagian mistis utama sedang berkumpul untuk melakukan upacara pengorbanan. Diam-diam ada seorang laki-laki yang mengintip mereka. Sedangkan Fuyao sedang berusaha memanjat gunung. Dalam upacara pengorbanan, ketua perguruan bernama Yan Li yang juga merupakan ayah dari murid tertua bernama Jing Chen memberitahu jika sebentar lagi akan diadakan acara berburu dan bertempur. Fuyao akhirnya sampai di puncak gunung dan langsung mengagetkan laki-laki yang sedang mengintip acara pengorbanan. Ternyata dia adik seperguruan Fuyao dari bagian mistis hitam, yang ditugaskan Fuyao untuk mengambil seragam dari bagian mistis utama. Mereka akan berpura-pura menjadi orang dari mistis utama agar bisa menonton acara pengorbanan. Ketua perguruan berkata, mulai hari ini kita mendapat permohonan untuk permainan berburu yang dilaksanakan 8 tahun sekali. Selama kalian adalah murid perguruan utama yang telah dewasa, maka kalian bisa ikut serta. Pemenangnya akan menjadi pahlawan, yaitu seseorang yang memiliki intisari dari tanaman sebagai isinya dan kekuatan hewan sebagai tenaganya. Dia akan membawa kehormatan perguruan jiwa mistis dan menjadi pilar negara air dalam. Fuyao menggerutu karena bagian mistis hitam masih saja direndahkan. Tiba-tiba, pamannya menepuk pundak Fuyao yang membuatnya kaget. Pamannya itu membawa Fuyao pergi dari sana. Lagi-lagi Fuyao memanjat pohon. Di bawahnya, Paman Zhou marah-marah karena Fuyao tidak mau turun. Akhirnya dia mengiming-iminginya untuk turun gunung membeli anggur. Fuyao sontak senang diperbolehkan turun gunung. Begitu Fuyao turun, Paman Zhou langsung memukulnya dengan tongkat dan menasihatinya tentang perbedaan status mereka dengan bagian mistis utama. Fuyao sangat kesal. Begitu mendapat kesempatan, Fuyao langsung mengambil uang dari tangan pamannya dan lari kabur. Paman Zhou hanya bisa berteriak agar Fuyao tidak membuat masalah di luar sana. Putra mahkota menemui raja yang sedang terbaring sakit di ranjangnya. Dia memberi hormat pada ayahnya lalu membantunya duduk. Raja mengatakan jika sudah lama Qi Zhen mengincar tahtanya, dan dalam 3 hari putra mahkota akan naik tahta. Jika Qi Zhen tidak disingkirkan, garis keturunan kerajaan Xuan Yan akan dalam bahaya. Tapi ternyata Qi Zhen menguping pembicaraan mereka tersebut. Di kediaman perguruan jiwa mistis,
Yan Li sedang menunjukkan surat kepada Jing Chen tentang Qi Zhen yang mengincar tahta raja. Jing Chen tidak percaya jika Qi Zhen akan mencelakai raja karena dia adalah Perdana Menteri negara. Yan Li mengatakan jika Qi Zhen memegang banyak kekuasaan, cepat atau lambat, perang dengan Xuan Yan pasti akan terjadi. Pasukan Qi Zhen menyerang kerajaan air dalam. Qi Zhen dan pengikutnya mendatangi putra mahkota, dan salah satu anak buahnya menghunuskan pedang ke perut putra mahkota. Diikuti perintah dari Qi Zhen untuk menghabisi semua keturunan Xuan Yan. Kemudian Qi Zhen masuk ke ruangan raja, lalu berkata jika dia tidak akan membunuhnya, untuk menyaksikan bagaimana dirinya akan merebut tahtanya. Pasukan Qi Zhen mengejar seseorang yang merupakan putra mahkota bernama Xuan Yanmin. Tak jauh dari sana, Fu Yao mengendarai kereta kudanya yang membawa anggur. Namun tanpa sengaja, Fu Yao menabraknya. Fu Yao meletakkan Xuan Yanmin yang tidak sadarkan diri di atas kereta kudanya. Dia lalu melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, Pei Yuan mempersiapkan jebakan untuk Fu Yao. Fu Yao masuk ke dalam jebakan, sedangkan kereta kudanya terjatuh, yang membuat Xuan Yanmin yang tak sadarkan diri terlempar dari sana. Pasukan Qi Zhen akhirnya menemukan tubuh Pangeran Xuan Yanmin. Mereka pun lalu membawanya. Di suatu tempat, anak angkat Perdana Menteri Yung Heng memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Pangeran Xuan Yanmin yang tergeletak di tanah dengan tangan diikat. Salah seorang datang memberitahukan jika Perdana Menteri memerintahkan agar Pangeran Xuan Yanmin dibiarkan tetap hidup. Tetapi semuanya terlambat. Prajurit yang menjerat leher pangeran mengatakan jika sepertinya pangeran sudah meninggal. Jing Chen datang menyelamatkan Fu Yao, di mana Jing Chen dan Fu Yao sebenarnya saling menyukai. Jing Chen bertanya, bukankah seharusnya Fu Yao turun gunung untuk mengambil arak beras? Fu Yao seketika panik mengingat arak berasnya, apalagi setelah melihat guci arak berasnya telah pecah berkeping. Jing Chen berjanji akan bantu menjelaskan kepada paman Fu Yao. Lalu Fu Yao teringat pada Pangeran Xuan Yanmin dan bertanya pada Jing Chen, apakah tadi dia melihat seseorang pria yang terluka. Terdengar suara genderang dibunyikan, yang menandakan seseorang masuk gunung tanpa izin. Ternyata Yun Hen lah orangnya. Ketua perguruan langsung mendatanginya di jembatan dan bertanya kenapa Yun Heng menerobos perguruan jiwa mistis. Yun Heng berkata jika Perdana Menteri membutuhkan tabib untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tak lama kemudian, Qi Zhen datang dengan kawalan pasukannya. Tabib Zhong Yu sedang mengobati Pangeran Xuan Yanmin. Terlihat Qi Zhen meragukan kemampuan Zhong Yu. Namun Yan Li meyakinkan jika Tabib Zhong adalah tabib terkenal di Jianghu. Tabib Zhong selesai mengobati Pangeran Xuan Yanmin. Dia berkata tidak ada yang salah dengan Xuan Yanmin. Dia akan bangun dalam waktu 1 jam. Qi Zhen minta untuk diresepkan obat, namun Zhong Yu menolaknya karena tidak ada yang salah pada Pangeran Xuan Yanmin. Pangeran Xuan Yanmin akhirnya bangun, yang ternyata dia telah digantikan oleh orang lain. Qi Zhen mendekatinya dan bertanya apa benar dia anak Pangeran Qiandu. Dengan takut-takut, Pangeran Xuan Yanmin menjawab, jika iya kenapa, kalau tidak kenapa. Seketika Qi Zhen melemparkan air tehnya. Pangeran Xuan Yanmin refleks menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan air agar berkumpul di telapak tangannya, lalu mengalirkannya ke sebuah cawan di lantai. Qi Zhen kagum melihatnya. Teknik mengendali air dari keluarga Xuan Yuan memang seperti namanya. Qi Zhen langsung berlutut memberi hormat. Dia berkata jika Xuan Yuanmin adalah calon penerus raja. Pangeran Xuan Yuanmin tersenyum bahagia mendengar jika dia akan menjadi seorang raja. Yun Heng bertanya kepada Qi Zhen mengenai keputusannya menjadikan Xuan Yuanmin sebagai penerus raja. Qi Zhen bercerita jika saat dia hendak membunuh raja, raja memberitahunya jika dia mati dan semua keturunan Xuan Yuanmin musnah, maka kerajaan air dalam akan kembali lagi menjadi milik Kaisar 7 bintang. Negara air dalam akan menghilang. Semua itu adalah peraturan dari 5 wilayah.
Karena mereka belum mendapatkan teknik mengendalikan air, maka mereka terpaksa mendukung orang Suan Yuanmin itu sebagai calon pewaris. Saat Fuyao sedang mencuci pakaian, tiba-tiba Xiaoqi datang dengan panik. Dia mengatakan jika Xiaobai sakit dan terus-terusan menggigau. Jika terus seperti itu, Xiaobai tidak akan bisa bertahan. Fuyao pun seketika menjadi panik. Fuyao pergi ke jurang terlarang untuk mendapatkan anggrek Baizi mengobati Xiaobai. Dia memanjat tebing untuk mengambil anggrek tersebut. Namun tiba-tiba Suan Yuanmin datang merebut anggrek tersebut duluan. Fuyao sangat kesal. Mereka bertarung memperebutkan anggrek tersebut. Terlihat sebuah sulur tanaman bergerak sendiri ke dalam danau, dekat tempat Fuyao dan Suan Yuanmin berkelahi. Saat Suan Yuanmin tertendang mundur dan masuk ke dalam air, seketika sulur tumbuhan itu membalit tubuhnya. Suan Yuanmin berusaha melepaskan diri, namun tidak bisa. Akhirnya dia minta tolong pada Fuyao. Fuyao mau asalkan anggrek Baizinya diserahkan kepadanya. Namun Suan Yuanmin malah mengancam akan memakan anggrek itu. Dengan terpaksa Fuyao pun menolongnya. Fuyao melemparkan sulur tumbuhan dan Suan Yuanmin pun menangkapnya. Fuyao sekuat tenaga menariknya. Dia tidak tahu jika saat itu sulur tumbuhan yang membelit Suan Yuanmin sudah terlepas. Tiba-tiba Suan Yuanmin melepaskan pegangannya. Seketika Fuyao jatuh ke danau di belakangnya. Sulur tumbuhan segera membelit tubuhnya. Suan Yuanmin berniat pergi. Fuyao menyuruhnya meninggalkan anggreknya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Namun Suan Yuanmin tidak memperdulikannya. Sebelum pergi, dia melemparkan tumbuhan merambat kepada Fuyao, agar Fuyao bisa keluar dari rawa tersebut. Suan Yuanmin menyerahkan anggrek Baizi tersebut kepada Tabib Zong. Dengan menggunakan tenaga dalamnya, Tabib Zong mengeluarkan bulatan merah dari dalam kelopak bunga. Tabib Zong memberikannya kepada Suan Yuanmin dan menyuruhnya untuk memakannya. Setelah memakannya, Suan Yuanmin menggunakan tenaga dalam dan dia berhasil mengendalikan air di dalam sebuah bejana. Tetua yang mengadakan perjamuan bersama Qizhen dan Suan Yuan, Jing Chen dan Pei Yuan datang terlambat. Tua Yan Li hendak memperkenalkan mereka. Tetapi Pei Yuan lebih dulu memberi salam dengan menyebut Qizhen sebagai paman. Seketika Ketua Yan dan Jing Chen terkejut mengetahui jika Pei Yuan adalah keponakan Perdana Menteri. Rombongan Fuyao datang membawakan makanan perjamuan. Dia terkejut melihat Suan Yuanmin. Begitu juga Suan Yuanmin yang terkejut melihat Fuyao. Fuyao teringat perkataan temannya jika perjamuan ini untuk menyambut calon pewaris kaisar. Dia juga teringat saat menolong pangeran dari Qiandu yang asli. Dia terus memandang Suan Yuanmin dan merasa ada yang aneh. Fuyao berjalan pergi. Suan Yuanmin memanggilnya untuk menuangkannya arak. Tapi dia sengaja menyentilkan biji buah saat Fuyao menuangkan arak, sehingga minuman pun terjatuh. Suan Yuanmin marah karena bajunya menjadi basah. Fuyao pun langsung berlutut. Suan Yuanmin meminta Fuyao membantunya ganti baju, karena dialah yang menyebabkan bajunya menjadi basah. Ketika tiba di depan sebuah ruangan, Suan Yuanmin menyuruh Yun Heng yang mengikutinya untuk mengambilkan baju. Lalu dia meminta Fuyao masuk bersamanya. Suan Yuanmin mengingatkan pertemuan mereka di tebing terlarang. Fuyao berpura-pura tidak mengenali Suan Yuanmin. Dia berkata kemungkinan dia telah bertemu saudara kembarnya. Diam-diam Fuyao memutar sesuatu di belakangnya, hingga muncullah dua rantai mengikat tangan Suan Yuan. Fuyao mengaku tahu jika Suan Yuan di depannya ini adalah palsu, karena dia pernah melihat calon pewaris yang asli. Suan Yuan terlihat sedikit terkejut. Dia ingin bernegosiasi dengan Fuyao.
Fuyao bertanya di mana anggrek Baizinya. Namun anggrek tersebut telah dimakan oleh Xuan Yuanmin. Di luar, Yun Heng datang dan meminta Xuan Yuan segera ganti pakaian, karena dia sudah ditunggu di aula. Ternyata Xuan Yuan berhasil memutus rantai yang mengikatnya. Dia meraih pinggang Fuyao lalu mendekapnya. Tiba-tiba Yun Heng membuka pintu. Xuan Yuan seketika menjadi marah karena dia belum selesai mengganti pakaian. Fuyao kembali ke bagian mistis hitam sambil menggerutu. Xiaoqi langsung menariknya untuk melihat keadaan Xiaobai. Di sini ternyata Xiaobai itu adalah seekor babi peliharaan mereka. Paman Zhou datang membawakan obat. Dia berkata jika obat itu dari Xuan Yuanmin, yang katanya adalah obat ajaib. Fuyao berlari ke perguruan jiwa mistis mencari Jing Chen. Setelah Paman Zhou memberitahunya jika Perdana Menteri menginginkan Jing Chen menikah dengan Pei Yuan. Jing Chen sendiri sedang bersama Pei Yuan di tengah kebun bunga. Mereka membahas tentang pernikahan. Meskipun terlihat tidak suka, tetapi Jing Chen tidak bisa menolak. Fuyao melihat mereka berdua sangat mesra. Dia terlihat sangat sedih. Pandangan matanya bertemu dengan Jing Chen. Fuyao pun lalu memilih pergi dari sana. Fuyao pergi ke hutan untuk menenangkan diri, tapi ternyata Xuan Yuanmin mengikutinya. Xuan Yuanmin berkata jika mereka harus menyelesaikan apa yang terjadi hari ini. Fuyao telah mengetahui penyamarannya. Fuyao berkata jika dia hanyalah budak pembantu, tapi dia sudah menjadi batu sandungan untuk orang-orang besar seperti Xuan Yuanmin dan Jing Chen. Fuyao yang lagi galau pun pasrah jika Xuan Yuanmin akan membunuhnya. Tapi sepertinya Xuan Yuan tidak pernah berniat untuk membunuh Fuyao. Tiba-tiba seekor hewan raksasa keluar dari dalam rawa. Xuan Yuanmin menarik tangan Fuyao untuk melarikan diri. Binatang itu pun mengejar mereka. Fuyao terjatuh dan hewan raksasa itu mendekatinya. Beruntung Xuan Yuan datang mengalihkan perhatian. Berkali-kali dia berusaha menghindari serangan binatang raksasa tersebut. Di saat Xuan Yuanmin sedang terdesak, Fuyao mencoba mengalihkan perhatian dengan memukulkan sebilah kayu pada sebuah pohon. Sehingga binatang raksasa itu pun mengejar Fuyao. Di perguruan jiwa mistis, seseorang melapor jika Ziti kabur dari kandangnya. Yang ternyata hewan raksasa itu namanya Ziti. Ketua Yang langsung memerintahkan untuk mencarinya. Xuan Yuan akhirnya berhasil memukul Ziti, hingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. Xuan Yuan berkata jika Ziti adalah hewan mistis kuno. Dia pasti kabur dari kandangnya. Dalam waktu setengah jam, orang-orang pasti datang mencarinya. Dia lalu mengajak Fuyao untuk pergi dari sana, agar mereka tidak ketahuan. Dan benar saja, tidak lama kemudian, orang-orang dari jiwa mistis menemukan Ziti yang masih terkapar. Ketua Yan bertanya siapa yang telah membuat Ziti tak sadarkan diri. Fuyao duduk menyendiri di pinggir sungai. Dia teringat janji Jing Chen kepadanya dulu, di mana Jing Chen berjanji akan melepaskan statusnya sebagai pelayan dan menikahinya. Tiba-tiba Jing Chen menghampirinya. Jing Chen berkata jika dia terpaksa menikahi Pei Yuan, karena status pamannya sebagai Perdana Menteri. Jing Chen berkata jika suatu saat dia telah menjadi pemimpin perguruan, dia akan menjadikan Fuyao sebagai selirnya. Fuyao terkejut. Dia tidak menyangka jika Jing Chen memandangnya seperti itu. Baginya cinta itu tidak bisa dibagi. Fuyao pun dengan tegas menolak keinginan Jing Chen. Dia memutuskan hubungan mereka, lalu pergi meninggalkan Jing Chen. Dari jauh Pei Yuan melihat mereka berdua. Dia pun menjadi sangat marah dan berencana akan mencelakai Fuyao. Di malam hari, seseorang berpakaian hitam masuk ke kamar Fuyao dan melukai jarinya hingga berdarah.
yang ternyata orang tersebut mengambil darah Fuyao, digunakan untuk didaftarkan sebagai peserta pertandingan berburu. Jing Chen menemui Fuyao yang sedang bersih-bersih. Dia memarahinya karena Fuyao telah mendaftarkan diri di permainan berburu. Fuyao menjelaskan jika dia tidak pernah mendaftarkan dirinya. Namun Jing Chen menuduhnya berbohong. Permainan berburu hanya bisa didaftarkan dengan darah orang yang bersangkutan. Dan dia melihat bekas luka di jari Fuyao. Jing Chen marah karena nantinya Fuyao pasti akan merepotkannya di dalam pertandingan. Mendengar hal tersebut, Fuyao tampak kecewa. Dia berkata jika dia tidak pernah mendaftarkan dirinya. Meskipun nanti dia ikut bertanding, dia pun tidak akan membebani Jing Chen. Jing Chen semakin marah dan berkata jika Fuyao telah mengecewakannya. Fuyao menjawab jika Jing Chen lah yang pertama mengecewakan dirinya. Paman Zhao menyuruh Fuyao untuk pergi sejauh mungkin. Dia tidak mengizinkan Fuyao ikut dalam pertandingan berburu, karena itu akan sangat membahayakan nyawanya. Namun Fuyao menolak, karena jika dia pergi, maka mistis hitam dan pamannya akan mengalami masalah. Oke, demikianlah bagian pertama dari cerita film Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.